Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan Purba dengan NIM 0501213044, kelas Ekonomi Islam 2A, akan menjelaskan sedikit tentang jihad dalam mempertahankan Islam. Saya akan menjelaskan tentang perang Taif pada bulan Syawal 8 Hijriah. Seusai dari Hunain, Rasulullah SAW beranjak ke Taif setelah rampung mengumpulkan harta rampasan di Jinarah. Pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah, Khalid bin Al-Walid berangkat lebih dulu ke arah sana bersama 1.000 prajurit. Dan kemudian Rasulullah SAW menyusul ke sana dengan melewati Naqla al-Yamaniyah, Qornul Manazil, hingga tiba di Liyah. Beliau melanjutkan perjalanan hingga tiba di Taif dan memerintahkan untuk mengepung benteng tersebut. Pengepungan ini berjalan cukup lama. Setelah menghentikan pengepungan terhadap Taif, Rasulullah SAW kembali ke Al-Jinarah dan menetap di sana selama 10 hari. Karena tidak ada yang datang, beliau mulai membagi harta rampasan agar para pemimpin kabilah dan pemuka Mekah tidak banyak protes lagi. Alasan Nabi lebih memprioritaskan pembagian ghanimah kepada para mu'alaf adalah untuk membuat bahagia orang-orang yang baru masuk Islam, sehingga mereka merasa nyaman menjadi seorang muslim. Selanjutnya Perang Tabuk, bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Mendengar akan sukses dakwah Nabi di Madinah, Kaisar Romawi Heraklius merasa terancam hingga akhirnya memutuskan melakukan penyerangan terhadap Madinah. Pada saat dibunuhnya Al-Harits bin Al-Asdi, duta Rasulullah, oleh Surabbil bin Amr al-Khazani ketika dia diutus untuk membawa risalahnya kepada pemimpin Busra. Peristiwa tersebut mengakibatkan Rasulullah SAW mengirim pasukan khusus yang dikomandani oleh Zaid bin Haritsah, sehingga terjadilah pertempuran yang cukup sengit di Mu'tah. Belum sampai 1 tahun penuh pasca perang Mu'tah, Kaisar sudah menyiapkan pasukan yang terdiri dari orang-orang Romawi dan bangsa Arab yang menjadi subordinat mereka, seperti keluarga besar kabilah Khosan dan selain mereka. Rencana itu terdengar oleh Rasulullah SAW untuk melindungi umat Islam di Madinah. Rasulullah SAW melakukan aksi preventif dan menyiapkan pasukan yang terdiri atas 70.000 orang, jumlah pasukan terbanyak yang pernah dimiliki umat Islam. Maka pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, Nabi SAW memaklumatkan perang Tabuk 6 bulan sesuai peristiwa pengepungan Taif. Meskipun tidak terjadi pertempuran perang, lantaran pihak lawan undur diri dan menarik pasukan mereka, tapi perang ini digolongkan perang yang paling sulit. Dan yang terakhir, perang Bani Qainuqa. Setelah orang-orang Yahudi mengetahui bahwa Allah menolong umat Muslim saat perang Badar, kebencian mereka pun semakin menjadi-jadi dan semakin berani memperlihatkan permusuhan dan terang-terangan melakukan penindasan, seperti mengolok-olok, mengejek, dan mengganggu orang-orang muslim yang datang ke pasar. Mereka bahkan mengganggu wanita-wanita muslimah. Saat tindakan mereka memuncak, Rasulullah SAW pun datang mengumpulkan mereka serta memberi nasihat dan mengingatkan mereka untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Sedikit riwayat para ahli sejarah mengenai dimulainya perang dapat disimpulkan menjadi 3 versi. 1. Nabi Muhammad SAW sepulangnya dari perang Badar pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah mengumpulkan Bani Qainuqa di pasar mereka dan meminta mereka untuk mengambil pelajaran dari kekalahan Quraisy dan memeluk Islam. Namun pembesar Yahudi Bani Qainuqa mengatakan mereka adalah pasukan perang yang terlatih dan tidak akan mengalami kekalahan seperti nasib Quraisy di perang Badar. 2. Seorang perempuan muslimah dengan maksud hendak menjual susu atau membeli perhiasan menuju ke pasar Bani Qainuqa. Namun setibanya di pasar, seorang Yahudi penjual emas mengejek dan menjadikannya bahan tertawaan. Seorang muslim yang melihat kejadian tersebut karena tersinggung dan membela kehormatan muslimah tersebut, membunuh penjual emas tersebut, yang kemudian juga terbunuh di tangan orang Yahudi yang lain. Berita kejadian tersebut sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW, yang seketika itu juga ia mengumumkan perang dengan Bani Qainuqa. Ketiga, sewaktu ayat 58 surah Al-Anfal turun kepada Nabi Muhammad SAW,
Ia pun mengerahkan pasukan perang menuju ke pemukiman Bani Qainuqa. Baik, sekian penjelasan singkat saya tentang jihad dalam mempertahankan Islam. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam materi saya atau penjelasan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.